Prinsip yang kedua, jika seorang pemimpin rumah tangga agar dapat membawa seisi anggota keluarganya tetap berjalan dalam jalan Tuhan, sekalipun ada pergumulan dan tantangan kehidupan, adalah stop berfokus pada masalah. Yaitu di ayat yang ketiga, Bapak Ibu bisa membaca itu sendiri. Bangsa Israel yang telah banyak melihat, mengalami karya mujizat Tuhan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup mereka untuk menolong mereka di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Seperti tadi saya telah katakan, di mana laut Tebrau terbelah menjadi dua. Mereka makan mana surgawi. Pakaian mereka, sepatu mereka dipelihara oleh Tuhan di padang gurun itu selama 40 tahun. Tidak ada yang rusak. Ini semua merupakan perjalanan iman bangsa Israel. Sekaligus pengalaman rohani bangsa Israel bersama dengan Allah. Namun demikian, bangsa Israel tidak peka dan mau belajar dari pengalaman rohani mereka bersama dengan Tuhan. Dan belajar mengenal Allah yang mereka sembah. Maka dari itu, tidaklah heran ketika mereka menghadapi sedikit masalah saja, seperti tidak ada air, mereka langsung bersungut-sungut. Mereka langsung berbantah-bantah. Dengan kata lain, fokus bangsa Israel hanya kepada persoalannya semata-mata, kepentingan diri mereka sendiri. Kalau saja bangsa Israel ini tidak hanya berfokus kepada kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga berfokus kepada Allah yang besar, kepada Allah yang dahsyat, kepada Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang baik, maka bangsa Israel akan terhindar 3 tuduhan yang mereka lakukan kepada Allah. Jangan sampai ini terjadi kepada hidup kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman sekarang ini. Ini yang mereka lakukan di Keluaran 17 ayat yang kedua. Mereka berteriak kepada Musa, berikanlah air kepada kami. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Israel meragukan kuasa Allah. Bukankah semestinya mereka datang merendahkan diri, mencari Tuhan dan berdoa, meminta agar Tuhan menolong mereka. Tetapi kalau saudara perhatikan, seolah-olah bangsa Israel ini menuntut hak mereka. Hak tidak boleh susah, hak tidak boleh menderita, hak tidak boleh lapar, hak tidak boleh kekurangan dan sebagainya. Yang kedua, kalau seandainya mereka tidak hanya melihat persoalan mereka, tapi melihat juga kepada Allah yang besar, mereka akan terhindar. Di Keluaran 17 ayat yang ketiga, maka berserulah, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dengan kehausan? Bangsa Israel tidak mau mengakui bahwa setiap perjalanan yang mereka lakukan terjadi pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Mereka berpikir bahwa Allah mempunyai maksud yang jahat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Allah itu mempunyai maksud yang baik. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel selalu menyatakan seperti permusuhan dengan Allah. Padahal tujuan Allah memimpin mereka untuk keluar dari tanah perjanjian kepada tanah Kanaan, yaitu masuk kepada tempat yang dikatakan penuh dengan susu dan kelimpahan madu di sana. Yang ketiga, lebih keras lagi di Keluaran 17 ayat 7. Bangsa Israel telah mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dengan pernyataan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Hal ini bukan saja berbicara bahwa bangsa Israel tidak merasakan dan menikmati apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi pernyataan ini mengandung pengertian bahwa bangsa Israel tidak mengakui akan penyertaan Tuhan. Karena pikiran mereka dipenuhi dengan sifat egois, yaitu kepentingan pribadi mereka semata-mata. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi, kalau demikian pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari peristiwa di Rafidim ini, yaitu di Massa dan Meribah? Pelajaran yang pertama, jangan kita hanya hidup ini berfokus pada masalah semata-mata, sehingga kita meragukan kuasa pertolongan dan campur tangan Tuhan atas kehidupan kita.
Sebagaimana Ibrani 13 ayat 8 katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pelajaran yang kedua, jangan kita hanya berfokus bahwa masalah hidupku terlalu besar, sehingga Allah yang besar menjadi kecil oleh karena persoalan tersebut. Pemazmur berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Mazmur 135 ayat yang kelima. Kalau kita perhatikan mengapa Paulus dan Silas ketika mereka berada di penjara di Filipi dengan kaki terpasung, di penjara yang tidak enak, tetapi Alkitab mencatat mereka dapat memuji, mereka dapat menyembah Allah, mereka dapat berdoa. Kenapa demikian terjadi? Karena fokus mereka bukan hanya pada situasi persoalan yang mereka hadapi, tapi mereka juga berfokus kepada Allah yang dahsyat, Allah yang memberi pengharapan, Allah yang memberi kelepasan. Itu sebab mereka dapat memuji Allah di tengah situasi yang tidak memungkinkan demikian. Sebuah kisah nyata, yaitu seorang bernama Martin. Dia berasal dari Slovenia, mencatat rekor dunia, yaitu berenang yang paling jauh. Dia berenang sejauh 4.908 km. Dia lakukan itu selama 65 hari. Setiap hari ia berenang sejauh 75 km. Ini dilakukan di Sungai Amazon, di mana Martin harus berhadapan dengan teriknya matahari, kelelahan, diare, mual-mual, dan keganasan Sungai Amazon. Karena Sungai Amazon tiba-tiba bisa gelombangnya tinggi sampai 4 meter. Belum lagi di dasar Amazon itu ada binatang buas seperti anaconda, buaya, piranha, dan juga binatang-binatang lain yang berbahaya. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Martin berani atau siap kehilangan nyawanya untuk berenang sejauh demikian di tengah Sungai Amazon? Jawabannya, karena Martin mempunyai fokus. Apa fokusnya? Agar namanya tercatat di Guinness World Record. Dia punya fokus. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tidak ada satupun masalah hidup manusia yang bersifat kekal atau terlalu besar sehingga Allah tidak mampu menolong engkau, sehingga Allah tidak dapat melepaskan engkau. Karena itu, kembangkanlah suatu gaya hidup yang berfokus kepada Allah yang besar. Kalau kita ingin melihat agar hidup kita tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Tantangan apakah yang sedang kau hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini? Janganlah engkau izinkan untuk fokusmu digeserkan dari Allah yang besar, dari Allah yang mengasihi engkau, dari Allah yang berkuasa. Tetapi sebagaimana Daud berkata, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhan mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Mazmur 141 ayat yang ke-8.